Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika masih untuk kelas 6 ya, di materi bangun ruang. Dan kali ini kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu tabung ya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan pembahasan tentang kubus dan balok, bisa dicari video-video di channel ini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke, di sini saya sudah mempunyai gambar sebuah tabung. Yang pertama, seperti biasa, kita lihat dulu nih sifat atau ciri dari tabung ya. Yang pertama, oke, kalian perhatikan, tabung itu adalah salah satu bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut ya. Jadi pada tabung nggak ada titik sudut ya. Jadi sifat yang pertama, tidak memiliki titik sudut. Oke, selanjutnya, tabung ini kan mempunyai alas dan tutup ya. Alasnya itu berbentuk lingkaran ya, tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana dengan rusuk pada tabung? Nah, tabung itu memiliki dua buah rusuk ya, dan rusuknya itu rusuk lengkung, yaitu yang terletak pada tutup dan alas. Jadi rusuk yang ini ya, atau bagian tepi dari lingkaran ya, kalau kalian masih ingat materi tentang lingkaran, ini adalah rusuk pada tabung. Berarti ini yang pertama ya, ini yang kedua ya. Jadi ada dua gitu maksudnya ya, rusuknya. Jadi tabung itu mempunyai dua rusuk, tapi rusuknya rusuk lengkung. Oke, selanjutnya, sekarang kita lihat bidang atau sisi ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa tabung itu terdiri dari alas, tutup, dan bagian ini. Nah, yang ini itu disebut selimut tabung ya. Jadi yang ini bagian alas, yang di atas bagian tutup. Nah, yang ini itu bagian selimut tabung. Jadi kalau kalian bayangkan benda yang mirip dengan tabung, misalkan apa ya? Misalkan tempat menyimpan pensil, ada kan yang berbentuk tabung ya? Atau tempat makanan ada juga yang berbentuk tabung. Nah, di bagian tengahnya ini yang lengkungnya gitu ya, itu disebut selimut tabung. Saya arsir dulu nih. Oke, jadi yang ini, yang bagian bawah, yang diarsir berwarna ungu, ini disebut apa tadi? Alas tabung ya. Lalu bagian atas yang diarsir warna merah, ini disebut tutup tabung. Dan bagian tengahnya ini, di antara tutup dan alas, itu disebut selimut tabung. Nah, biar lebih kelihatan, saya akan jadikan tabung ini menjadi sebuah jaring-jaring ya. Jadi jaring-jaring tabung. Nah, jadi seperti ini ya, kalau kita jadikan tabung pada gambar yang ini menjadi sebuah jaring-jaring. Jadi tabung itu dibentuk oleh dua buah lingkaran. Yang merah ini tadi tutupnya kan, yang ungu ini alasnya. Nah, yang ini adalah selimut tabung. Ya, kita buka, kalian bayangkan ya,
dibuka selimut tabungnya, itu bentuknya akan menjadi sebuah persegi panjang. Ya, jadi bidang pada tabung itu ada 3, ya. Tutupnya yang ini, lalu alasnya, dan juga bagian selimut, ya. Jadi sifat tabung yang ketiga memiliki atau mempunyai 3 buah bidang atau sisi. Tiga buah sisi atau bidang tersebut adalah alas, tutup, dan selimut, ya. Oke, itu sifat atau ciri dari tabung, ya. Ini tambahan aja, kalian harus ingat bahwa alas dan tutup dari tabung berbentuk lingkaran, ya. Jadi alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran dan kongruen, ya. Kongruen itu memiliki ukuran yang sama persis, ya. Lalu tadi selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Oke, itu sifat atau ciri dari tabung. Selanjutnya, rumus volume untuk tabung. Simbolnya masih sama, ya. V besar. Nah, rumus volume tabung ini, di sini saya akan langsung tuliskan rumusnya saja, ya. Nanti kalian cari sendiri di referensi yang kalian punya, bisa di buku paket atau di internet, dari mana diperoleh rumus untuk volume tabung, ya. Oke. Rumus volume untuk tabung adalah luas alas dikali tinggi, ya. Luas alas dikali tinggi. Nah, kalian lihat alas tabung itu tadi berbentuk lingkaran, ya kan? Tadi sifatnya mana? Ini alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya punya rumus sendiri dong. Kan kita udah belajar lingkaran, ya, di materi sebelumnya. Jadi kita uraikan aja. Volumenya berarti luas alas. Alasnya kan berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu apa kemarin? Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Ya kan? Itu luas lingkaran. Karena alas dari tabung berbentuk lingkaran. Lalu dikali tinggi, ya. Di sini saya menuliskan kalinya dengan titik, ya. Jadi rumus volume tabung adalah V kali R pangkat 2 kali T. R-nya itu apa? Jari-jari tabung, ya. Tadi kita belum menuliskan jari-jarinya, ya. Nah, jari-jari itu karena sebenarnya ini udah di lingkaran, ya. Ini kan berbentuk lingkaran nih, berarti jari-jari itu yang ini, dari titik tengah ke sini, ya. Berarti yang ini jari-jari. Oke, ini rumus untuk volume tabung. Yang ketiga, tadi kan ada yang disebut dengan selimut tabung. Yang ini, ya, kalau kita buka, selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Nah, ada rumus untuk mencari luas selimut tabung. Apa rumusnya? Rumus selimut tabung itu adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Oke, ini rumus luas selimut tabung, ya. 2 dikali Pi dikali R dikali T. Kita kasih keterangan dulu, ya. V ini kan volume, ya. Lalu LA itu luas alas. T itu apa tadi? Tinggi tabung, ya. Oke, itu keterangan simbol-simbolnya, ya. Jadi ada volume, LA luas alas, T itu tinggi, R itu jari-jari, maksudnya tinggi dan jari-jari tabung,
LS itu luas selimut tabung dan LP luas permukaan. Nah, sekarang yang terakhir luas permukaan. Nah, kalian ingat di materi atau video pembelajaran sebelumnya yang membahas kubus dan balok, yang disebut dengan luas permukaan itu kan jumlah semua luas bidang-bidang atau sisi pada bangun ruang tersebut. Nah, tabung itu kan tadi sifatnya mempunyai 3 buah bidang, ya enggak? Yang terdiri dari alas, tutup, dan selimutnya. Jadi misalkan nih kalian lupa rumus luas permukaan tabung, tapi ingat rumus luas selimutnya. Ya, kalian tinggal jumlahkan aja. Luas permukaan tabung itu berarti luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Gitu ya. Luas alasnya kan tahu nih, luas lingkaran berarti kan ada 2, tinggal dikali 2 aja nanti ya. Ditambah luas selimut. Luas selimut yang tadi rumusnya. Ya. Nah, tapi kalau rumus luas permukaan tabung itu sendiri apa? Nah, rumus luas permukaan tabung ini juga sebenarnya berasal dari tadi ya, penjumlahan luas alas, tutup, dan selimut. Ya, disederhanakan menjadi rumus yang sudah jadinya adalah 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Ini rumus luas permukaan tabung ya. Jadi memang harus hafal. Simbolnya sudah ada semua ya. Ini luas permukaan, Pi, R itu jari-jari, T itu tinggi. Ya, oke. Satu lagi ada rumus untuk mencari luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi nanti suka ada soal tapi tabungnya tanpa tutup. Ya, berarti luas permukaannya berbeda dengan luas permukaan yang tabungnya ada tutupnya. Nah, rumus luas permukaan tanpa tutup adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah 2 kali T. Oke, itu dia penjelasan tentang bangun ruang tabung, sifat atau cirinya dan juga rumus-rumusnya ya. Untuk contoh soal volume dan luas permukaannya, silakan kalian bisa lanjutkan di video selanjutnya atau diklik link di deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time and bye bye.